Pengetahuan yang Anda miliki membuat Anda jadi lebih bijaksana dan lebih kuat dari kemunduran. Ini berarti bahwa Anda selamanya aman dalam kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Jika Anda ingin tahu seperti apa orang itu, perhatikan baik-baik bagaimana ia memperlakukan bawahannya, bukan kesetaranya. Butuh keberanian besar untuk melawan musuh-musuh kita, tetapi sama kuatnya dengan melawan teman-teman kita. Bagi pikiran yang terorganisasi dengan baik, kematian hanyalah petualangan besar berikutnya. Anda tidak akan pernah benar-benar mengenal diri sendiri atau kekuatan hubungan Anda sampai keduanya diuji oleh kesulitan. Hidup itu sulit dan rumit, dan di luar kendali penuh siapapun, dan kerendahan hati untuk mengetahui yang akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup dari perubahan-perubahannya. Kegagalan berarti melucuti yang tidak penting. Aku berhenti berpura-pura pada diriku sendiri bahwa aku adalah sesuatu selain diriku, dan mulai mengarahkan seluruh energiku untuk menyelesaikan satu-satunya pekerjaan yang penting bagiku. Seandainya aku benar-benar berhasil dalam hal lain, aku mungkin tidak akan pernah menemukan tekad untuk berhasil di satu arena yang aku yakini benar-benar milikku. Anak muda tidak bisa tahu bagaimana usia berpikir dan merasakan, tetapi orang-orang tua bersalah jika mereka lupa bagaimana menjadi muda. Mati rasa sakit untuk sementara waktu akan membuatnya lebih buruk ketika Anda akhirnya merasakannya. Perbedaan kebiasaan dan bahasa tidak ada artinya sama sekali jika tujuan kita identik dan hati kita terbuka. Beberapa kegagalan dalam hidup tak terelakkan. Tidak mungkin hidup tanpa mengalami kegagalan dalam sesuatu, kecuali jika Anda hidup dengan sangat berhati-hati sehingga Anda mungkin juga tidak hidup sama sekali dalam hal ini. Anda gagal secara telak. Menurut saya, satu-satunya hal terbesar yang diberikan uang kepada saya, dan jelas seperti latar belakang saya sebagai seorang ibu tunggal. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui, tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Jangan mengasihani yang mati, Harry, kasihanilah yang hidup, dan di atas semuanya, kasihanilah yang hidup tanpa cinta. Aku takut kalau tak dapat menemukan alasan untuk melanjutkan menulis. Tidak peduli seseorang dilahirkan untuk apa, tapi tumbuh menjadi apa mereka nanti. Buku itu seperti cermin kalau yang berkaca padanya adalah seorang yang bodoh, engkau tak bisa berharap yang terpantul adalah seorang yang jenius. Anda harus siap untuk terkadang sesekali memencet nada yang salah, atau beberapa kali. Itu hanyalah bagian dari proses belajar. Banyak membaca sangatlah menolong. Baca semua yang dapat Anda baca. Ketidakpedulian dan kelalaian sering kali lebih merusak daripada ketidaksukaan. Internet telah menjadi anugerah dan kutukan bagi para remaja. Pilihan-pilihan kita menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita, jauh melebihi kemampuan kita. Kemiskinan memberikan rasa takut dan stres, dan terkadang depresi itu berarti 1000 penghinaan kecil dan kesulitan. Memanjat keluar dari kemiskinan dengan usaha Anda sendiri. Itu memang sesuatu yang bisa membuat Anda bangga. Tapi kemiskinan itu sendiri hanya romantisasi oleh orang bodoh. Aku menulis untuk diri sendiri. Aku rasa tak seorang pun akan menikmati buku ini lebih dari yang kurasakan saat membacanya. Bila aku tidak menulis, aku merasa hidupku tidak normal. Pada akhirnya nanti, semua yang pernah hilang atau diambil dari diri kita akan kembali lagi kepada kita, walaupun dengan cara yang tidak pernah kita duga. Orang yang lemah, kau tidak akan pernah tahu cinta atau persahabatan, dan aku merasa kasihan padamu. Mustahil untuk hidup tanpa gagal pada sesuatu kecuali Anda hidup dengan sangat hati-hati sehingga Anda mungkin tidak hidup sama sekali dalam hal ini. Anda gagal secara default,
Seperti dongeng, begitu juga hidup bukan berapa lama, tapi seberapa bagus itu. Itulah yang penting. Saya ingin dikenang sebagai seseorang yang melakukan yang terbaik dengan bakat yang dimiliki. Tidak ada gunanya memikirkan mimpi dan lupa hidup. Pengetahuan yang Anda miliki membuat Anda jadi lebih bijaksana dan lebih kuat dari kemunduran. Ini berarti bahwa Anda selamanya dalam kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Saya tidak pernah merasa malu karena depresi. Tak pernah. Apa yang harus malu? Saya melewati masa-masa sulit dan saya cukup bangga bahwa saya dapat keluar dari itu. Sangat mungkin untuk menjalani kehidupan yang sangat bermoral tanpa kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya pikir sangat mungkin untuk menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kesalahpahaman dan percaya kepada Tuhan. Bertahun-tahun lalu seseorang menulis tentang saya. Dia mencirikan Molly Wesley sebagai ibu yang hanya di rumah merawat anak-anak. Saya sangat tersinggung karena saya sampai setahun sebelumnya juga adalah seorang ibu yang berada di rumah sepanjang waktu merawat anak. Apa yang memiliki status lebih rendah dan lebih sulit daripada membesarkan anak? Dan apa yang lebih penting dari itu? Saya tidak tahu dari mana ide itu berasal dan saya harap saya tidak pernah tahu. Kultur itu akan merusak kegembiraan saya jika ternyata saya hanya memiliki kerutan kecil yang lucu di permukaan otak saya yang membuat saya berpikir tentang platform kereta yang tak terlihat. Kurasa tidak ada salahnya membiarkan seorang anak berkhayal. Sebenarnya, saya pikir untuk menghentikan orang berkhayal adalah hal yang sangat merusak. Persamaan antara membuat buku dan bayi. Ya, ada kesejajaran. Perbedaannya adalah bahwa saya hanya melihat anakku David dan berpikir bahwa dia benar-benar sempurna. Sementara Anda melihat buku yang telah selesai dan Anda berpikir, "Oh, sial, seharusnya aku mengubahnya." Anda tidak pernah bahagia. Padahal dengan bayi, Anda bahagia. Jika Anda memiliki bayi yang sempurna, Anda bersyukur. Seperti sebuah cerita, begitulah hidup tidak berapa lama, tapi seberapa bagus ceritanya, itulah yang terpenting. Inilah pilihan kita yang menunjukkan apa yang sebenarnya kita jauh lebih banyak daripada kemampuan kita. Jika Anda ingin tahu seperti apa pria itu, perhatikan baik-baik bagaimana dia memperlakukan inferiornya, bukan persamaannya.